Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, sebelum kita akan melanjutkan proses jalannya proses pembelajaran di tempat. Assalamualaikum Ibu Zoria, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan observasi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Itu sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu-ibu. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran karena ini materi bilangan desimal. Yang pertama itu siswa harus mampu memahami konsep dari bilangan desimal. Yang kedua, siswa itu harus mampu membaca dan menulis bilangan desimal. Dan yang terakhir, mampu mengurutkan bilangan desimal. Baik, ada 3 ya tadinya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, seperti memahami konsep dari bilangan desimal itu sendiri dan membaca. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, seperti memahami konsep dari bilangan desimal itu sendiri, dan yang kedua mampu membaca dan menulis bilangan desimal, dan yang ketiga adalah mengurutkan bilangan desimal. Nah, sekarang bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu capai? Penerapannya seperti penerapannya di kelas. Pengembangannya terkait aspeknya. Nah, ada 3. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, berarti siswa itu mampu memahami konsep dari bilangan desimal, mampu membaca dan menulis dan sebagainya. Terus yang kedua keterampilan, berarti siswa itu harus mampu menyelesaikan soal atau latihan-latihan yang diberikan. Yang terakhir aspek afektif atau sikapnya itu terkait tentang keingintahuan atau antusiasme peserta didik dalam mengikuti atau mempelajari bilangan desimal itu sendiri. Baik, ada 3 berarti ya tentang aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sekarang yang ingin saya dengar dari rancangan Ibu yang terapkan di dalam kelas, mungkin saja dari bentuk strategi pembelajarannya mungkin, atau metode pembelajarannya. Untuk strateginya tetap kita usahakan menggunakan yang berdiferensiasi pada peserta didik. Dan terkait dengan metode, ada beberapa metode yang saya terapkan. Yang pertama misalnya seperti metode ceramah, metode demonstrasi, dan bermain peran. Untuk metode ini ya, terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang apa nih paus nih. Oh baik Bu, jadi pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode ceramah dan demonstrasi dan bermain peran ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas terkait dengan media pembelajaran atau metode? Untuk medianya sendiri kita masih menggunakan media yang sederhana seperti menggunakan kartu bilangan, buku paket juga ada, dan pemberian lembar kerja siswa peserta. Oh ya, baik, terkait dengan medianya kartu bilangan sama apa tadi itu? Buku paket KPD dan buku paketnya. Nah, kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan pembelajaran di kelas? Untuk jadwal matematika sendiri besok pagi, mungkin kita actionnya langsung besok pagi. Jadi nanti pada hari Kamis ya Bu ya, saya ketika Ibu mengajarkan materi pembelajaran ini, saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas dan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, yaitu pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir juga terkait dengan percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin terkait dengan kesiapannya, saya akan lebih mempersiapkan diri lagi untuk besok paginya, dan terkait dengan metode mungkin akan kita rancang untuk tergantung dari kesiapan murid, tergantung dengan situasi yang untuk besok pagi, mungkin bisa berubah-ubah.
untuk metodenya sendiri. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Kamis pada kegiatan proses pembelajaran ya Bu ya. Demikian proses percakapan pra-observasi hari ini. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2022. Kita bertemu lagi di dalam kelas yang sama. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk, berarti semuanya dalam keadaan yang sehat. Maka boleh. Hari ini kita akan belajar materinya yaitu materi tentang bilangan desimal. Bilangan desimal. Nanti dari pembelajaran ini Ibu Guru mau kalian itu bisa yang pertama, kalian itu harus bisa mengerti atau makna dari apa itu bilangan desimal. Terus yang kedua, kalian itu harus bisa membaca dan menulis bilangan desimal. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal itu baik dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ayo kita kelas. Sebelum kita mulai, coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Kalau Ibu Guru bilang tepuk tangan 2 kali, berarti kalian harus tepuk tangan 2 kali, ya. Kalau Ibu Guru bilang tepuk 2 kali, berarti jangan tepuk tangan. Paham? Bedanya apa? Ada kata tepuk tangan. Kalau Ibu Guru bilang tepuk tangan, berarti pasti tepuk tangan. Kalau tidak ada tangannya, kata tangan, berarti jangan tepuk tangan. Kita coba dulu ayo. Tepuk tangan 3 kali. Cara bermainnya ingat, kalau Ibu Guru bilang tepuk tangan 2 kali, berarti tepuk tangan 2 kali deh. Kalau Ibu Guru bilang tepuk tangan, tepuk 2 kali, berarti jangan tepuk tangan. Ada kata tangannya ya. Coba, kita coba dulu. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Tepuk 3 kali. Masih belum fokus ini Dita. Depan. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 2 kali. Nah, belum fokus Dita nih. Ingat, tidak ada kata tepuk 3 kali. Belum ada fokus asik. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Asik. Kalau bilang tepuk, berarti jangan tepuk tangan. Kalau bilang tepuk tangan, baru tepuk tangan. Coba. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Paham nanti, Kri? Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Udah ya? Ya berdiri kan? Udah. Oke lanjut. Sebelum kita belajar bilangan desimal, Ibu Guru mau tanyakan dulu ya terkait tentang bilangan bulan. Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulan? Apa itu sih? Guru yang bagus sih. Apa itu bilangan bulan? Bilangan yang bulan. Nah,
Atau bilangan yang bulat-bulat? Enggak. Bilangan perbagian. Bilangan ribuan. Apa? Bilangan perkalian. Nanti apa? Nah. Bilangan bulat, contohnya ini. Angka berapa ini? 2000. Angka berapa? 2821. Ini kalau dijabarkan berasal dari angka 2000 dijumlahkan dengan 8-nya menempati tempat apa? Yang 8. 800 Bu Guru. Nah, 800 karena dia ada di nilai tempat ratusan ya. Terus ditambah dengan angka 2 ini berada di puluhan. Kalau ditulis jadi 20. Tambah dengan satunya apa? Tulis satu. Nih, ini namanya bilangan bulat. Tidak, bukan berbeda dengan bilangan desimal. Tidak ada pecahannya kalau bilangan bulat. Beda dengan yang ini. Ini dibaca 1. Coba Putri baca 1,52. Rosi. 1,52. Zek. 1,52. Acan. 1,52. Ya, kalau bilangan bulat ini ribuan ya, batasi dengan tanda titik. Kalau yang ini menggunakan tanda koma. Seperti ini bilangan desimal namanya deh. Kalau ada yang menggunakan tanda koma, berarti dia namanya bilangan desimal. Bacanya lihat mana lebih banyak angka yang di depan di tanda koma atau yang di belakang tanda koma. Nah, mana yang lebih banyak nilainya? 1 atau 52? 1. Ingat, bilangan desimal itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Dan bilangan bulatnya bilangan 1. Dibacanya 1,52. Ya, bukan 1,52, tapi disebut angkanya 1/1. Kalau dia bilangan desimal. Coba ulang dibaca berapa? 1,52. Angkanya 1,52. Karena ini berasal dari 1 ditambahkan dengan 0,5 ya. 0,5. Terus yang 2 ini 0,02. 0,02. 0,5 ini pecahan atau tidak? Pecahan atau tidak? Tahu namanya pecahan? 0,5 kalau ditulis dalam pecahan menjadi 5/10. Nih ada pecahan tanda per pembagian deh. 5/10. Maksudnya 5/10? 5 dibagi menjadi 10 bagian. Terus kalau yang 0,02, kalau dihitung dalam pecahan dari 2 per berapa? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti per 1. Ini kenapa ada per 10? Karena 1 angka di belakang koma. Paham? Lihat ini, 1 angka di belakang koma. Berarti dia per 10. Kalau 2 angka 1, 2. Yang dihitung itu di belakang koma. Bayu, paham? 2 angka kan? Berarti per 100. Bisa dibedakan mana bilangan bulat, mana bilangan desimal? Kalau bilangan desimal ingat kalau ada tanda koma. Nah, itu namanya bilangan desimal. Sekarang ibu punya kartu, beberapa kartu ini. Coba kalian sebutkan namanya bilangan apa ini? Desimal. Nah, ini contohnya bilangan desimal deh. Sebut angka berapa? 0,52. Kalau dibaca
Tiga. Ya. Sudah siap? Ya. Oke. Sekarang coba tuliskan angka yang ibu guru sebutkan. Ya. Yang nomor 1 0,721. Dan ibu guru ulangi. Nomor 1 0,721. Sudah? Ya. Nomor 2 5,02. 5,02. Sudah? Terakhir, nomor 3 4,22. 4,22. Sudah? Sedih ya Kak buku dia kan deh. Tiga. Sudah? Sekarang ibu guru mau lihat coba. Nomor 1 tulis nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 0,721. Yang lain coba dilihat, benar apa salah? Terus nomor 2, Lina. Coba tulis 5,02. 5,02. Benar? Yang terakhir Desa 4,12. Ada yang salah dari ketiga soal ini? Hah? Ada yang salah? Semua sudah paham? Oke, sekali lagi ya, biar mantap. Coba sama-sama sebut ini bilangan berapa? Terus, nih. Cek. 3,35. Jadi saya 20. Terus, Soci? 0,15. Tapi semua sudah paham cara membaca bilangan desimal. Paham? Dalam menulis juga paham. Kita lanjut ke mengurutkan bilangan desimal. Ada yang tahu apa arti mengurutkan? Apa arti mengurutkan? Hah? Apa arti mengurutkan?
kan? Nanti caranya, kalau kita ingin mencari tahu mana yang lebih besar atau lebih kecil, kita lihat angkanya dulu. Kita lihat angka yang paling depan di dalam bulatnya. Ini di dalam bulatnya sama-sama nol. Mana lebih besar nol dengan nol? Mana lebih besar nol dengan nol? Sama dengan sama, dan nilainya nol dengan nol. Sama kan? Berarti kita lanjut ke angka yang di belakangnya, di belakang tanda koma. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 1. Mana lebih besar, 2 atau 1? Besar. Makanya 0,21 itu lebih besar. Tanda apa namanya ini? Tanda lebih dan ingat, ini lebih dari yang ini kurang dari, terus yang ini paham? Nah, kita lihat dulu angkanya yang paling depan untuk melihat mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kita lihat 0, 0, sama-sama 0, berarti sama dengan. Lanjut ke angka yang di belakangnya. Ini angka 2, ini angka 1. Mana lebih besar, 2 atau 1? Yang ini lebih besar. Kita coba lagi. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Yakin? Ingat caranya, lihat dulu angka yang di depan. Nah, kita lihat angka yang paling depan. Ini berapa? Ini sama. Lanjut ke angka yang di belakangnya. Ini sama berarti. Lanjut lagi ke belakang. Ini mana lebih besar, 7 atau berapa? Berarti mana yang lebih besar? 0,575 atau 0,58? Ini besar, walaupun angkanya ini yang paling banyak, tapi di belakang koma dia, tetap ini yang lebih besar, 0,005. Paham? Intinya lihat angka yang mulai dari yang paling depan. Kalau sama, lanjut ke belakang. Sama lagi, lanjut lagi ke belakangnya. Paham? Coba 0,25 dengan 0,75 mana yang lebih besar? Hah? 0,7 nih. Sama-sama 0 tapi 7 dan 2. Lebih besar tuh 7. Nah, ini lagi. Mana lebih besar? 3,35. Kalau ini, mana yang lebih kecil? Lebih kecil? 0,07. Paham? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Paham? Nah, kalau paham kita lanjut ke games. Di sini ada berapa? Ada 13. Kita bagi 2 kelompok. Ibu guru bagi di 2 kelompok dengan cara berhitung. 1 dan 2. Nanti yang dapat hitungan 1 berarti dari kelompok 1 berkumpul dengan anggota kelompok 1 yang dapat yang kedua nanti bergabung dengan anggota kelompok yang dapat nomor 2. Ambil biasa 1. Ingat nomor yang didapat ya.
lompat berdua. Ayo. Siapa berdua lompat coba? Sendiri paling depan. Depan nasi, depan. Yo, siap bro. Baris yang bagus. Dan hasil baris yang baris di barisan. Kelompok 2 hasilnya. Coba berhitung kelompok 1. 2, 3, 4, 5, 6, 2 orang, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang lihat dulu punya 10 kartu, deh. Nah, 10 kartu ini Bu Guru akan kocok, Ibu Guru akan bagikan ke masing-masing kelompok sejumlah 5 kartu, sama-sama 5, ya. Nanti setelah dapat 5 kartu ini, nanti akan ada petunjuk dari Bu Guru. Kalau Ibu Guru bilang urutkan dari yang terbesar, jadi dari sini bisa dihitung, deh. Berarti saya harus pegang kartu yang paling besar nilainya. Deh, lanjut ke belakang, semakin kecil semakin kecil. Paham? Dapat 5 kartu masing-masing kelompok. Deh, ini beberapa kartu yang Ibu Guru bagikan. Nanti kalau Ibu Guru bilang urutkan dari yang terkecil, berarti yang paling kecil di sini, yang nilainya paling kecil. Deh, nanti bagikan temannya satu-satu. Yang tidak dapat berarti paling belakang, deh. Yang tidak dapat kartu paling belakang. Paham? Kita coba dulu, kita coba dulu. Ini siapa yang cepat, siapa yang paling benar itu yang menang. Paham? Kita coba. Ini kan benar. Jangan deh. Pegang dulu sama kelompok. Ini kiri. Sekarang kartunya kan sudah dipegang sama ketua kelompok. Nah, dilihat dulu kartunya. Nah, perintahnya kalian harus urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mulai. Nah, diskusi bersama anggota. Kira-kira mana? Coba. Dari yang terbesar ke terkecil. Coba. Terbesar ke terkecil. Terus berbaris sesuai dengan kartu yang didapat. Dari yang terbesar dulu paling depan, yang paling kecil, terkecil terus ke belakang. Sudah? Coba kelompok 2. Terbesar ke terkecil. Cek kartunya, cek. Sudah? Sudah. Bisa lihat. Coba tunjukkan kartunya, tunjukkan kartunya. Pegang kartunya ada depan, ada depan. Yang tidak dapat belakangnya. Tunjukkan kartunya, kita melihat. Terus. Coba kelompok 2 nilai kelompok 1 ya. Nah, dari yang terbesar kan? Dari yang terbesar 2,31, 0,75, 0,55, 25, 0,07. Kelompok 1 betul. Kelompok 2 coba lihat. Tunjukkan kartunya. Nanti 0,2. Nah, ini kenapa 5,1? Mana lebih besar? Nah, mana lebih besar? Mana lebih besar? Ini 5. Berarti yang menang berapa? 1-0. Nah, kumpulkan dulu lagi. Nanti masih dijual. Satu. Anggi, Mas. Raya. Kita lanjut ya. Sudah 1-0. Yang menang kelompok 1. Kelompok 2 jangan mau kalah. Diskusi dulu deh sebelum kalian bagikan kartunya. Ayo kelompok 2. Kartu.
Kelompok 2 tergeser balikkan. Tergeser. Awas kelompok 1 jangan ganggu kelompok 2. Dua. Sudah. Ada kelompok berapa? Kita kelompok 2 dulu. Tunjukkan kartunya. Ingat ibu guru bilang dari yang terkecil. 07, 22, 33. Kelompok 2 betul atau salah? Salahnya di mana, Cik? Coba lihatkan kartunya. Benar atau salah? Nomor 1 tunjukkan kartunya. Ayo tunjukkan kartunya. 1,557. Mana lebih kecil 0,75 atau 0,27? Mana yang lebih kecil? Kelompok 1 berarti satu sama. Ya? Nilainya satu sama. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Paham? Paham ya? Udah dibantunya masing-masing. Nah, sekarang ibu guru mau lihat seberapa jauh kemampuan kalian menyerap apa yang ibu guru sampaikan dari awal sampai akhir. Ini ibu guru bagikan lembar kerja. Di sini ada 3 soal yang kalian jawab cukup ya, soal nomor 1 dengan soal nomor 3. Paham? Paham? Jawab nomor 1 dan nomor 3. Tulis nama dan kelas. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, mana suka. Nomor 1 dan nomor 2. Soal 1 dan soal 3 ya. Soal 1 dan soal 3 yang dikerjakan. Tulis nama. Nomor 1 dan nomor 3. Bacalah, tulis dia. Nah, aku ini baca ya, nak tulis lah 0,5 memang ni, betul. Mesti ketolongan. Nomor 1 dan nomor 3. Tulis ya, tulis nomor 1 tulis. Nomor 1 bacalah, berarti kalian tulis nomor 1. Ya, tulis. Coba nomor 1 Zikri. Apa jawabannya nomor 1 Zikri? Baca. Betul 0,5? Terus Rina, selanjutnya baca. 1,25 betul? Terus yang ketiga baca. 3,46. Sekarang nomor 3 Zikri, coba urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil itu, angka berapa? Kumpulan. Kumpulkan tugasnya. Besok pagi ibu guru bagikan ya. Yang belum paham kurang paham besok pagi kita lanjutkan lagi. Belum. Ya. Kita belajar apa hari ini? Tentang
Bilangan desimal itu bilangan yang tidak ada pecahannya. Kalau ada tanda koma, itu tandanya bilangan desimal. Cara bacanya ingat, yang ini 0,21 ya, bukan 0,21. Terus kalau penutupannya berarti lihat angka dari yang paling depan. Kalau sama angka yang paling depan berarti lanjut ke yang kedua, angka yang di belakangnya 2, ini 1. Kalau berbeda angka berarti kita mana yang lebih besar, 2 atau 1? 2 kan? Ya berarti besar. Kira-kira paham? Bisa diterima? Guru rasa mungkin cukup sekian ya kita belajar hari ini. Nanti yang kurang paham nanti kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Ibu guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa pada kali ini percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Nurmaini Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Gelanggang, bersama dengan Ibu Guru Zohriah sebagai guru kelas 5 bertugas di SDN 5 Gelanggang. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran observasi yang kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk baik, percakapan kali ini terkait dengan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas bersama dengan murid, yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan atau Ibu lakukan yang di kelas. Yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaannya Ibu Guru Zohriah tadi dalam proses pembelajaran ini? Perasaan saya agak tegang sih karena kan tumben di videoin terus ya dadakan. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, tapi sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu Zohriah area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Persiapannya untuk persiapan mungkin mulai dari semua perangkat aja. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Nah sekarang bisa diceritakan kembali nih Bu area pengembangan atau yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Sebelum di dalam kelas mungkin persiapannya dimulai dari pembelajaran dulu, karena saya masih belajar, terus KPD-nya, kemudian pembelajaran. Kemudian ajar yang semula saya buat itu kan sudah runtun menurut saya. Tapi ketika pelaksanaan, ketika proses pembelajarannya, ternyata masih ada yang saja yang kelompat atau terlupakan. Baik, pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan ya Bu ya. Dan nah sekarang ini menurut Ibu, area mana yang menjadi pengembangan Ibu yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya ya, dilihat dari hasil lembar kerja yang sudah diisi sama para siswa, mungkin masih ada beberapa siswa yang masih kurang paham tentang konsep bilangan desimal, terus tentang membaca. Kalau membaca rata-rata sudah bisa, sama yang terakhir mengurutkan sudah bisa, tapi karena seperti yang disebutkan bermain game kurang cepat atau mungkin karena rekannya mereka jadi agak keliru. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kemungkinan kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendalanya seperti yang kita tahu, kita lihat bersama-sama tadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, terus yang kedua itu ada beberapa anak juga yang masih agak sulit memahami pembelajaran. Kalau dia dari hasil yang sudah kita berikan.
ada kekurangan terkait dengan anak yang masih kurang aktif dan ada beberapa anak yang masih belum paham. Nah sekarang ini kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu Guru? Kenapa mereka bisa kurang aktif atau kurang fokus menerima pelajaran di dalam kelas hari ini? Penyebabnya mungkin kalau dilihat dari diri saya pribadi ya masih kurangnya persiapan saya sih sebenarnya kurang aktif itu karena mungkin dari pembagian kelompoknya juga yang masih kurang. Mungkin kalau dilihat dari diri saya pribadi, saya sadar bahwa persiapan yang saya lakukan juga masih kurang. Terus dari segi medianya juga sangat-sangat kurang. Yang karena kekurangan waktunya juga. Mungkin kedepannya nanti saya akan lebih menggunakan media-media yang lebih bervariasi dan juga media yang lebih menarik. Biar semua anak itu aktif berperan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, itu rencana ke depan ya Bu ya, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan proses pembelajaran ini sesuai dengan mungkin berubah metodenya atau media pembelajaran yang menarik minat dan bakat siswa ini sendiri ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sekarang ini. Saya tunggu nanti nih Bu ceritanya apakah bisa diselesaikan atau tidak. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan atau melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu lakukan seperti tadi? Secepatnya. Oh iya. Baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa cepatnya terrealisasi Bu ya. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Guru atas waktunya bersama saya berbincang-bincang. Tadi sih saya sudah mengamati dan saya lihat pembelajarannya ya luar biasa sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya bersama saya berbincang-bincang pada sesi pasca observasi ini. Saya lihat tadi sudah melakukan prosesnya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih Bu ya atas waktunya berbincang ini. Akhirnya rangkaian kegiatan percakapan pasca observasi yang dimulai dari proses pra-observasi, observasi, dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Zohria selaku guru kelas 5 dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.